Sayang, pulang cepat ya. Besok nikah. Aku gugup banget. Tenang aja. Transfer saham sebelum nikah itu janjiku untukmu. Setelah selesai, aku langsung pulang temani kamu. Oke, aku tahu. Aku tunggu. Aku pergi ya. Syih, tua bangka. Setelah kau transfer semua sahamnya padaku, saatnya kau mati. Bang Rizky, si tua bangka itu sudah pergi transfer sahamnya. Takkan lama kita bisa secara terang-terangan bersatu. Baguslah, aku ke sana untuk membalasmu. Dasar kamu. Bicara. Kenapa kau khianati aku? Ketua, aku dipaksa. Semua perintah Bang Bayang. Ulangi lagi. Ketua, Bang Bayang sudah lama benci Anda. Dia bergabung dengan geng hijau. Tanggani sesuai aturan. Berikan kompensasi pada istrinya. Selain itu, bawa Bayang ke sini. Yang berani khianati aku harus membayar harganya. Terima kasih, Ketua. Ketua, ada apa? Ketua, apa maksudmu? Aku mau mundur. Mundur dari dunia ini. Bangun keluarga dengan putri. Soal geng selanjutnya, kamu yang urus. Ketua, kita sudah berjuang begitu lama, baru dapat kekuasaan sebesar ini. Kamu benar-benar mau melepasnya? Joko, berapa lama kamu ikut aku? 10 tahun. Sejak kamu bangun geng, aku sudah... Kamu juga orang lama. Sudah lama ikut aku. Seharusnya tahu apa yang aku mau sebenarnya. Ketua, mau sembunyikan wanita cantik? Mau terkurung di rumah, hidup berdua? Kamu paling paham. Putri Lestari, wanita pertamaku. Apalagi dia masih sangat muda. Aku harus beri dia kebahagiaan yang tenang. Sudah, Ketua, kamu sudah tergila-gila. Nanti kalau dapat istri yang baik, kamu baru tahu apa itu hidup. Aku pergi. Putri masih menungguku di rumah. Kamu cantik banget. Sayang banget buat si tua bangka itu. Bang Rizky, kamu kan sudah janji. Setelah aku dapat semua harta si tua bangka itu, kamu akan bawa aku kabur. Janjimu nggak akan diingkari, kan? Mana mungkin? Aku sungguh-sungguh mau menikahimu. Sayang. Mimpi. Oh iya, kapan si tua bangka itu mati? Besok pagi, campurkan racun terakhirnya ke susunya dan suruh minum. Sebelum acara, racunnya akan bereaksi. Pastikan aman. Tentu saja, ini racun terlarang. Masih nggak percaya? Gasar. Semua hartaku, alihkan ke nama istriku. Bawa ke pesta nikah besok, biar aku tanda tangan sendiri. Bang Rizky, aku sudah muak. Aku nggak mau lagi melayani si tua bangka itu. Sayang, kalau sudah dapat uang, aku akan merayakan pernikahan indah untukmu. Sayang. Sayang, buka. Kok dia sudah pulang? Sayang, buka. Sayang, kamu lagi ngapain di dalam? Masih dikunci. Cepat, ke sana. Sudah. Sayang, kok pulang segini? Sayang, kok lama banget buka pintunya? Aku. Pengalihan saham. Butuh KTP-mu. Aku pulang ambil. KTP, nggak di sini, di bawah. Aku ambilkan. Nih, kok kamu tegang banget? Jangan-jangan di kamar ini ada pria lain. Kamu curiga?
Kan sudah kubilang KTP-ku nggak di sini. Nggak percaya? Ya sudah. Seingatku, KTP-mu Ada di lemari ini kan? Nggak ada. Berarti di sini nggak ada juga. Kan? Kan ku bilang KTP-nya nggak di sini. Besok kita menikah. Kamu masih curiga? Sudah. Cuma salah paham. Setelah kita menikah besok, semua milikku jadi milikmu. Masih nggak puas? Siapa yang mau nikah sama kamu? Katanya, pria yang makin kaya, makin tidak setia. Apalagi pria tua. Putri, aku Surya Wijaya. Apa kamu nggak kenal? Mana mungkin aku marah? Baiklah, aku percaya kamu lagi. KTP-nya di bawah, aku ambilkan. Tak kusangka aku, Surya Wijaya, juga bisa salah menilai orang. Putri Lestari, beraninya di depan mataku main licik. Kamu pikir aku jadi ketua Wijaya cuma sebatas itu? Oh ya, kapan si tua bangka itu mati? Besok pagi, campurkan racun terakhirnya ke susunya dan suruh minum. Sebelum acara, racunnya akan bereaksi. Putri, aku sembunyikan identitasku karena takut kamu takut. Gak nyangka kamu malah kasih aku kejutan begini. Si tua bangka itu lihat apa? Galak banget. Sayang. Kalau teringat besok, kita akan menikah. Aku bahagia sampai tak bisa tidur. Oh ya? Istriku cantik sekali. Bisa menikahimu, itu juga berkah bagiku. Kalau gitu, istirahat ya. Aku pergi dulu. Sudah. Ngapain? Dasar si tua bangka itu kayaknya belum jauh. Takut apa? Pertama, kamu itu milikku. Si tua bangka itu masih belum tahu apa-apa. Untungnya, Ninasari sudah perbaiki selaputku. Kalau enggak, si tua bangka itu enggak akan tertipu. Oh ya, sayang. Tadi waktu kamu keluar, si Surya di kamar. Kayaknya lihat sesuatu. Dia jadi aneh. Jangan-jangan dia tahu aku. Kenapa? Main di luar masih takut ketahuan. Tenang, si tua bangka itu pasti karena urusan perusahaan jadi pusing. Kalau gitu, lanjut. Putri, nikmati saja kebahagiaanmu yang terakhir. Yang mengkhianatiku harus membayarnya. Sampah harus dibersihkan. Dasar jalang. Berani-beraninya selingkuh sama ketua Wijaya. Benar-benar cari mati. Ketua, apa rencana Anda? Dipecetak mereka, lalu dibuang ke laut untuk ikan? Atau? Tidak perlu. Itu terlalu mudah untuk mereka. Yang menyinggungku, Surya Wijaya, hanya ada satu akhir. Sayang, aku make up dulu. Minum susu ya. Oke. Aku turun sekarang. Dasar wanita jahat. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan menang. Ketua, sudah selesai. Tadi malam, pria lain di rumah Anda, namanya Rizky Pratama. Dia mantan pacar si Jalang itu. Cuma preman. Apa? Dia bilang aku yang pertama. Juga bohong. Ketua, Anda terlalu polos. Makanya tertipu wanita. Seperti ini, gadis cantik tergila-gila cinta pada pria tua. Konyol sekali. Koko, tak kusangka seorang preman berani-beraninya mengincar ketua. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Aku, Surya Wijaya, adalah si pemenangnya. Ketua, Anda bilang, apa yang harus saya lakukan pada pasangan brengsek ini? Karena mereka mau main-main, maka ajari mereka aturan geng.
Kalau tidak, mereka akan selalu mengira aku, Surya Wijaya, hanya mangsa muda. Ketua, paham. Akan saya bawa mereka berdua ke sini. Untuk Anda. Tidak. Pernikahan tetap berlanjut. Aku yang akan beraksi. Akan kuberi mereka hadiah besar. Mereka tamat sudah. Ketua sudah bertahun-tahun tak beraksi. Cari wanita ini. Cari dia. Kalau orangnya kurang, pertunjukannya nggak bisa jalan. Ketua, ini rencana keberapa dari 36 rencana? Manipulasi. Saya laksanakan sekarang. Keluarga Lestari beruntung sekali bisa dapat menantu sebagus itu. Pernikahannya nggak minta uang, malah kasih 100 juta tiap orang. Cuma agak tua. Tapi aku dengar hanya maharnya saja 10 miliar. Benarkah? Tentu, kakak iparku biliarder. 10 miliar itu apa? Setelah nikah, kakak iparku akan menyerahkan sahamnya kepada kakakku. Kalau begitu, maka kita semua harus panggil kamu Bu Lestari. Selamat, selamat. Berarti keluarga Lestari akan melesat. Nanti jangan lupa aku ya. Tenang saja semuanya. Yang hadir di sini, semua dapat bagian. Putri ini gak sia-sia lah ya. Untung dulu gak kubiarkan pacaran sama preman itu. Kalau enggak, hidup mewah ini mana bisa aku dapat. Aduh, wah, Surya datang. Duduk, ayo, duduk. Jangan sungkan. Kak Ipar, soal panah merahku. Tenang saja. Setelah aku dan kakakmu menikah, aku akan beri kalian hadiah besar. Hadiah besar? Jangan-jangan aku jadi manajer. Wah, bagus banget. Masih ada hadiah besar. Tahuanku memilih menantu, gak ada yang bisa ngelawan. Perkawinan ini repot banget. Kalau bukan demi uang, aku nggak akan ikut-ikutan sama kakek tua ini berakting sepanjang ini. Ya ampun deh, kalau ada yang dengar. Tenang saja, hari ini si tua bangka itu sudah minum pagi-pagi obat terakhirnya. Sebentar lagi, racunnya akan bereaksi. Waduh, Putri, kamu tega banget ya. Aku mencurikan obat itu biar kamu melumpuhkannya perlahan. Kamu nekat begini, nanti kalau ada yang mati, semua kita kena. Memangnya ada apa? Asal dapat uang, aku dan Bang Rizky langsung kabur. Penakut banget. Gimana mau berbuat besar? Iya. Kalau gitu, kalian saja yang berbuat besar. Aku duluan ya. Dia nggak akan jual kita, kan? Nggak akan, dia sahabatku. Kalau mau, udah lama lapor. Aduh, Kak Rizky, kok baru datang, kakinya udah pegal. Kalau gitu, biar aku urutin. Ketua, si Jalan Putri itu lagi main di kamar. Sesuai perintah, aku sudah gantiin perumasnya dengan lem. Sekarang, mungkin mereka berdua masih melekat, nggak bisa lepas. Kerja bagus. Juga surveil mereka. Aku mau mereka di depan semua orang malu besar. Siapa brengseknya yang gantiin pelumasnya jadi lem? Rizky Pratama, gini, aku gimana mau ketemu orang? Sabar, aku coba lagi. Sial banget. Rizky Pratama, apa maksudmu? Sayang, aku cuma panik. Cepat cari cara. Oh ya, obatmu itu kapan mulai beraksi? Jam 12-an, kenapa? Kalau gitu, tunggu si buah bangka itu mati, baru keluar. Oke. Kak Ipa, kawah, kakakku hilang. Hah? Apa katamu? Tadi aku ke ruang rias, cari kakakku. Cari sana-sini nggak ketemu. Tentu saja nggak ketemu. Mereka sekarang nggak berani ketemu orang. Dasar anak ini, kemana dia? Sabar dulu. Asal masih di hotel, pasti ketemu. Kok ada anjing gonggong? Itu yang penting. Kalau nanti ada yang datang, kita semua tamat. Kak, kamu di dalam? Sayang, waktunya habis. Cepat keluar. Gawat, Surya Wijaya datang. Kenapa si tua bangka itu belum mati? Aku juga nggak tahu.
Kak! Brengsek! Berani-beraninya kamu sakiti kakakku! Sayang tolong aku. Aku dipaksa. Dia yang memaksaku. Jalang, jelas kamu yang menggoda aku duluan. Rizky Pratama, aku ini demi kamu. Aku nikahi Surya Wijaya. Kamu tega, jangan salahkan aku. Sayang, aku sungguh dipaksa. Sayang, aku sama sekali nggak kenal dia. Aku baru masuk ganti baju. Dia tiba-tiba masuk dan menggangguku. Putri Lestari, beraninya bilang gak kenal aku. Sayang, kamu harus percaya aku. Dasar bocah! Lihat siapa yang kamu mainin. Rizky Pratama. Ternyata kamu, dasar brengsek, merusak putri kami. Mama, kalian kenal? Brengsek ini pernah ngejar kakakku. Apa? Kalian kenal? Bos, gak apa-apa. Si tua bangka ini akhirnya kena racun. Nggak apa-apa. Sayang, aku butuh penjelasan. Gawat, kok si tua bangka ini belum mati? Jangan-jangan obatnya palsu. Gak bisa, kalau begini Surya Wijaya pasti batalin perjodohan. Terus gimana aku bisa hidup mewah? Brengsek! Cepat turun dari kakakku! Jangan! Nggak bisa lepas! Entah siapa yang jahat menukar pelumasanku! Sendiri yang jahat, malah nyalain orang. Sayang, tolong aku. Sayang, kamu disakiti. Aku antar ke rumah sakit. Masa sih? Kakak ipar setia banget. Kayaknya panah merahku selamat. Gak nyangka, si Wijaya gampang dibodohin. Ketua, aktormu hebat banget. Aku hampir percaya. Sayang, karena kamu bilang dia memaksamu, maka sekarang ku buang alatnya. Kamu nggak keberatan, kan? Sayang, gak perlu kan? Aduh, 1 menit lagi, kontraknya akan hangus. Triliunan itu... Jangan. Aku teken ya. Iya dong, ngapain ragu-ragu? Kakak ipar baik banget sama kamu. Juta, miliar, triliun. Kak, cepat teken. Dasar bocah, teken nggak? Jangan nggak tahu diri. Kamu sudah bikin malu. Surya pun sudah memaafkanmu. Kalau nggak teken, kamu akan kujual ke Budi Saputra untuk Jangan, aku teken. Memaafkan kalian? Mana mungkin? Yang khianati aku, takkan ada nasib baik. Nah, gitu dong. Menantu baik. Cepat kerjakan, jangan telat. Mama, tenang saja. Teman-temanku pasti bisa. Sekarang, cepat antar Putri ke rumah sakit. Sayang, tolong selamatkan aku. Aku mau lahirkan untukmu banyak anak laki-laki. Putri, kamu sudah lama gak bisa punya anak. Jangan kira aku masih bodoh. Sayang, tenang saja. Aku langsung siapkan mobil. Cih, Surya Wijaya ini setia banget ya. Dihianati pun diam saja. Ngomong apa bocah? Dasar anak. Kenapa nggak ikut Surya Wijaya baik-baik? Malah harus main sama preman kecil ini. Cari mati ya. Mah, aku... Kah, kamu tahu nggak panah merahku hampir rusak gara-gara kamu? Apa sih bagusnya Rizky Pratama? Mah, aku salah. Aku hanya dibutakan, makanya aku tertipu Rizky Pratama. Dasar anak. Masalah hari ini, andap saja selesai. Selanjutnya, kamu harus nurut, ikut saja Surya Wijaya. Kalau berani sama preman kecil ini ada urusan lagi, lihat saja, kakinya akan kupatahkan. Betul, Kak. Dasar pengecut. Memangnya lebih baik dari kakak ipar. Yusuf, tadi kamu bilang apa soal kakak ipar? Kak Ipa, aku... Mobilnya sudah kuatur. Sekarang, cepat pisahkan mereka berdua. Antarkan Putri ke rumah sakit.
Aduh, menantu baik. Kamu perhatian sekali. Putri kami menikah denganmu benar-benar berkah untuk keluarga Lestari. Ini sudah seharusnya. Ma, kamu kenapa? Kak, sudah bangun? Ibu keracunan. Entah siapa brengsek yang meracuninya. Bukankah ini racun yang kupergunakan untuk si tua bangka itu? Kak, kamu bilang apa? Gawat, rumah sakit sudah lapor polisi. Kalau polisi tahu aku yang mencurinya, habislah aku. Apa? Kak, kamu yang meracuni ibu? Yusuf, nanti aku jelaskan. Kak, aku mau dengar. Apa lagi yang kamu sembunyikan? Nina, kok cepat banget kamu ketahuan? Aku juga nggak tahu. Rumah sakit sudah selidiki, nanti juga kita ketahuan. Putri, di mana nih? Kok bisa? Kenapa Surya Wijaya padahal sudah minum susu, tapi nggak kenapa-kenapa? Malah, ibuku yang keracunan. Dasar wanita jahat. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan menang. Putri, dasar kejam. Beraninya membunuh suamimu sendiri. Nah, sini. Yusuf, ibu dengar semua. Kakakmu itu sama sekali nggak mau nikah sama Pak Wijaya. Dia bahkan mau kabur. Kita berdua nggak boleh nggak dapat apa-apa ya. Pergi sana, panggil dia kemari. Baik. Harusnya nggak tergiur uang. Jadi ikut maumu. Nina, aku nggak salahin kamu tukar obat palsu. Sudahlah, sekarang bicara apapun sudah terlambat. Sekarang, yang terpenting harusnya... Yusuf, jangan ganggu. Wah, kamu masih anggap aku ibu? Cepat saja racunkan aku. Bu, susu itu untuk Surya Wijaya. Siapa sangka ibu yang minum? Siapa sangka ibu minum? Kamu. Kakak ipar baik banget sama kamu. Gak perlu sampai bunuh dia. Yusuf, kamu tahu apa? Hanya jika Surya Wijaya mati, harta-hartanya baru jadi milikku. Tapi Surya Wijaya nggak mati. Kayaknya kakak ipar pasti sudah tahu sesuatu. Dia nggak boleh tahu soal kita. Kalau enggak, kita tamat semua. Cukup. Masalah ini, kamu berdua selesaikan sekarang. Kalau enggak, aku pasti jual kalian duluan. Kak, gimana nih? Aku belum jadi orang kaya. Cari cara. Kalau nggak bisa sembunyiin, ya udah. Kalau sudah mulai, harus tuntas. Kak, gila. Membunuh bisa dipenjara. Yusuf, kamu belum sadar situasinya. Kalau bukan dia mati, kita yang mati. Ini. Sayang, di kantor ada pengkhianat. Harus keurus dulu. Nanti aku gak ke rumah sakit. Baik, nggak apa-apa. Sayang, aku tunggu ya. Jangan salahin siapapun. Tapi jangan salahin wanita. Kalau nggak tahu mati gimana. Pengkhianat, nggak bisa. Aku harus lihat. Berhenti, dasar bocah. Ma, kenapa? Kamu beneran bunuh orang? Kamu mau cari mati? Jangan ikut kami. Pak Wijaya itu bukan preman jalanan. Bukan kamu bilang bunuh, langsung bunuh. Dia bisa sampai sejauh ini bukan karena kamu bocah bisa sembarangan diusik. Terus gimana? Apa aku harus nunggu Surya Wijaya nyamperin aku, lalu jeblosin kita semua? Dia kan belum ngecek kan? Lagian dia baik banget sama kamu. Sahamnya kan sudah dipindahin ke kamu. Itu artinya apa? Artinya dia belum sadar. Atau dia lagi menguji kita. Kalau kamu balik sekarang,
Bukannya itu sama saja dengan menyerah. Benar kata Ma. Surya Wijaya bilang di perusahaannya ada pengkhianat. Jangan-jangan itu peringatan untuk kita. Peringatan? Sudah, cukup. Jangan bergerak. Diam semua. Baik, aku paham. Yusuf, kakakmu itu kejam sekali. Hati-hati ya. Ketua, nenek tua ini licik juga. Menahan putri, jadi tak mengganggu Anda. Dia memang tahu diri. Sayang, anaknya bodoh. Biar mereka berdua saling curiga saja. Lalu Ketua, gimana dengan Rizky Pratama? Cari istri Rizky, Siti. Bilang padanya, asal dia ikut perintahku, aku jamin Rizky Pratama akan ditinggal kosong. Baik, tapi Ketua, kalau Putri Lestari benar-benar nurut sama ibunya dan diam dulu, lalu apa langkah selanjutnya? Kalau dia diam, kita dorong saja dia. Hubungi Joko Santoso. Bilang dia bisa mulai langkah selanjutnya. Baik, Ketua. Putri, ini baru permulaan. Yang seru belum mulai. Harusnya di sini. Ketua, aku salah. Aku hanya terbawa emosi. Boka, berani hianati ketua. Kamu cari mati ya? Putri, sudah di sini. Tonton baik-baik Harga Pengkhianatan. Dasar bocah, berani-beraninya hianati ketua. Anda buta. Apa? Ternyata Surya Wijaya, tetua geng bawah tanah Kota Malam. Beraninya kau hianati aku. Kalau begitu, bersiaplah terima amarahku. Ketua, aku takkan berani lagi. Boka, kau pikir atuan ketua cuma omong kosong? Orang sepertimu paling dibenci ketua. Takkan ada nasib baik. Ternyata Surya Wijaya tetua geng bawah tanah. Jangan, urusan antara aku dan Rizky, dia tak boleh tahu. Surya Wijaya itu ketua. Gimana? Berarti harus kuhabisi si sampah Rizky itu. Cepat, turunkan dia. Ketua, gimana? Aku aktingnya bagus kan? Kerja bagus. Ayo, kita balik nonton pertunjukannya. Kamu bilang apa, Kak? Kamu mau apa sih? Tadi mau bunuh Surya Wijaya, tadi mau habisi Rizky Pratama, Surya Wijaya adalah ketua geng bawah tanah Kota Malam. Kalau dia tahu apa yang kita lakukan, dia pasti takkan melepaskan kita. Cepat pergi! Baik, aku pergi sekarang. Mah, gimana? Surya Wijaya itu, ketua geng bawah tanah. Kakakku sudah celakai kita semua. Anak sialan ini, dia tak mau turun tangan. Jelas dia mau kamu jadi kambing hitamnya. Ma, aku takkan tertipu. Kakak tega meracuni Mama. Masa aku masih percaya? Tapi, kalau tak bereskan Rizky, kita akan kena masalah. Yusuf, ke kamar Rizky. Awasi dia. Tunggu dia turun tangan sendiri. Nanti... Memang orang tua lebih jago. Kita lihat saja, Kakak. Apalagi sih rencananya? Cepat turun tangan. Besok Surya Wijaya sudah pulang. Kak, ini kan pembunuhan. Kalau ketahuan, bisa masuk penjara. Kok aku punya adik segepe ini? Sudahlah, aku sampai 30 menit lagi. Ma, aku awasi sekarang. Dasar pengecut. Masih mau jadi kakak ipar? Lihat saja dirimu. Waktunya habis. Harus cari tempat sembunyi.
Bagus. Bang Rizky, aku hanya ingin menyingkirkan si tua bangka itu dan kabur bersamamu. Tak kusangka kau tega membuangku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dia tak pernah mau bagi uang. Putri, dasar wanita. Gak mau bagi-bagi, malah bikin aku dan ibu jadi kambing hitam. Jangan harap, kamu juga sial banget kena kakakku, wanita sekejam itu. Di kehidupan selanjutnya, jadi orang baiklah. Ketua, Putri sudah bertindak. Buktinya sudah direkam. Bagus. Selanjutnya, selamatkan Rizky Pratama. Drama anjing melawan anjing ini tak boleh tanpa dia. Siap, Ketua. Putri, kamu yang masih dalam kebingungan, tunggu saja untuk kejutan dariku. Bu, ternyata kakak mau kabur. Biar kita jadi kambing hitam. Dasar tak tahu diuntung. Dasar tak punya hati. Yusuf, ulah kakakmu sudah direkam semua. Bu, lihat. Dengan ini, kalau kakakku berani ambil semua harta dan tinggalkan kita, akan kubuat dia menanggung akibatnya. Nah, kerja bagus. Sekarang kendalinya, kita yang pegang kendalinya. Setelah dia dapat uang dari Surya Wijaya, kalau berani tak bagi kita, Sayang, akhirnya kamu pulang. Kaget banget. Ku dengar semalam, Rizky Pratama hampir mati. Untungnya ketahuan awal. Sudah aman. Sayang, aku urus dulu pengkhianat di perusahaan, lalu langsung ke sini. Tenang saja. Aku sudah panggilkan dokter terbaik untuk menyelamatkannya. Aku akan tunggu dia sadar agar dia sendiri yang ungkap kebenarannya dan membersihkan namamu. Putri, kamu pasti panik sekarang kan? Sayang, sebenarnya asal dia nggak ganggu aku, sudah cukup. Sialan, ternyata dia selamat. Sayang, setelah kamu pulih, aku akan bawa dokumen pengalihan perusahaan untukmu. Jangan-jangan Surya Wijaya benar-benar nggak tahu. Malah masih mikirin aku. Sayang, kamu mikirin apa? Nggak apa-apa. Sayang, kamu baik banget. Ketua, Rizky Pratama sudah selamat. Tapi badannya masih lemah. Lagi, istrinya, Siti, kita sudah hubungi dia. Dia bersedia kerjasama. Bagus. Suruh Siti ke rumah sakit. Jaga suaminya. Saatnya Rizky Pratama tahu, sang kekasihnya, apa yang sebenarnya dia lakukan padanya. Lagi, kirim video ini ke Siti. Aku mau Rizky Pratama dengar sendiri. Putri Lestari itu bagaimana merindukan hubungan lama mereka. Baik. Sarannya gimana nanti? Kamu paham kan? Bang, aku nggak mau Rizky keluar tanpa apa-apa. Aku mohon, lepaskan aku. Kalau sudah beres, Ketua Wijaya pasti lepasin kamu. Rizky, kok kamu jadi begini? Apa kamu di luar sudah cari masalah? Bang Rizky, aku cuma mau menyingkirkan si tua itu dan kabur bersamamu. Nggak nyangka, kamu tega meninggalkanku. Kalau begitu, Bang Rizky, jangan salahkan aku. Rizky, tenang. Sudah, nggak usah. Rizky Pratama, ini karma selingkuhmu. Gimana nih? Rizky nggak mati. Nanti aku kena. Kak, kamu ngomong-ngomong dari tadi, ada apa sih?
Rizky, dia selamat. Apa? Jadi, kalau dia sadar, kita semua tamat. Dasar anak, jujur sama mama. Selain soal Rizky, apalagi kelakuan burukmu yang kamu sembunyiin. Ma, maksud mama apa? Maksudmu apa? Kamu nggak tahu? Kamu ngikutin aku? Kak, kalau aku nggak ngikutin kamu, gimana aku tahu kamu mau kabur sendiri? Kamu, mending pikirkan saja gimana menghadapi Surya Wijaya. Dia belum curiga padaku. Harus, sebelum Rizky sadar, ambil sahamnya dulu. Kalau enggak, habislah semua. Kak, maksudmu kakak ipar belum curiga? Waktu di ruang sakit Rizky, katanya sendiri. Setelah aku sembuh, dia akan kasih semua sahamnya. Pak Wijaya beneran ngomong gitu? Ma, kakak ipar diselingkuhi pun diam saja. Pasti, dia cuma bucin. Ngapain kita tebak-tebakan? Yusuf, kalau nggak bisa ngomong, diam saja. Apa aku salah sangka? Kalian ngobrolin apa? Seneng banget ya? Surya. Sayang, kok kamu kesini? Kamu masih ingat aku bilang, setelah kamu sembuh, perusahaan ini akan kuberikan padamu. Sekarang, kamu sudah jadi ketua direksi. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Mah, kakak jadi ketua direksi. Berarti aku sekarang ibu dari ketua direksi. Mak, ngomong apa sih? Perusahaan ini milik suamiku. Iya. Dasar si licik, akhirnya ketahuan. Nggak apa-apa. Kita kan satu keluarga. Putri mau kasih siapa, aku nggak akan melarang. Aku percaya Putri pasti akan bagikan untuk kalian. Iya kan sayang? Tentu saja, kalian semua kan keluargaku. Kalau enggak aku berikan untuk kalian, buat siapa lagi? Kak Ipa, sangat pengertian. Oh ya. Ada 100 miliar di rekening perusahaan. Harus dicairkan. Kalau sempat, kamu ke notaris ya. Oke, aku paham. Jalan, kamu yang menyakiti suamiku sehingga dia masih terbaring. Kamu siapa? Yusuf, cepat panggil kakak iparmu. Jalang ini suruh dia habisi dia. Tunggu. Kok kamu punya video ini? Panggil suamimu ke sini. Biar dia lihat kamu tidur sama pria lain. Lihat saja reaksinya. Sekarang mau bicara baik-baik. Yusuf, kamu bodoh. Kalau kakak iparmu tahu, kita tamat semua. Yusuf, cepat! Wanita ini tahan dia! Jangan biarkan dia kabur! Habislah kamu! Yusuf, kerja bagus! Adik, kamu gak pernah surfing? Surfing? Benar juga. Anak kecil. Mana mungkin tahu soal backup USB? Kakak gak marah. Kamu ngerjain aku? Sudah. Jangan basa-basi, ke intinya. Katakan, ada syarat apa? 3 miliar. Enggak, 30 miliar. Jangan kira aku gak tahu. Suamimu baru kasih kamu 100 miliar. 30 miliar. Kamu merampok ya? Nggak mungkin. Putri, Suamiku. kebahagiaan hidupnya akan hancur karena kamu. Kalau dia menggugatmu, dia dapat 30 miliar. Aku masih dapat 70 miliar. Kalau begitu, untukmu ini bukan apa-apa, kan? Kak, nggak bisa. 30 miliar terlalu banyak. Benar, siapa tahu dia punya backup. Sudahlah, karena kalian gak tulus, kalau gitu, videonya aku kasih ke suamimu. Pasti dia tawar lebih tinggi. 30 miliar. Iya, 30 miliar. Tapi, video itu harus dihapus bersih. Uangnya. Sini. Uangnya, aku belum punya. Tapi, lusa kamu datang, aku pasti kasih kamu. Sudah siap? Wanita sepertimu,
Yang kejam dan licik, aku nggak percaya. Tanda tangan. Kamu sudah siap dari awal. Jangan ngomongnya begitu. Hukum lebih bisa diandelin. Sekarang puas kan? Lusa, transfer uangnya. Kalau enggak, akan kubalas. Hei, kamu! Adik, menyerang orang itu ilegal. Kita kasih uangnya begitu saja. Memangnya, apalagi bisa kita lakukan? Bagus. Asalkan kamu selesaikan ini, janjiku padamu akan kuwujudkan. Ya, Tuan Wijaya. Putri Lestari, Putri Lestari. Serakah itu kelemahan terbesarmu. Tunggu saja harga pengkhianatanmu. Kamu ini ya, kan sudah kubilang, jangan tinggalkan bukti. Gawat kan? Kamu jadi bisa ditindas kan? Siapa sangka dia punya video itu? Kan sudah kubilang, jangan deket-deket dengan Rizky Pratama. Kenapa nggak nikmat saja jadi Bu Wijaya? Ma, dia sudah 50 tahun. Memangnya kenapa? Kalau dia nggak pikir aku tua, mana ada kesempatan untukmu, cewek bocah? Sudahlah. Sekarang cepatlah sebelum masalah. Ambil uangnya, lalu kabur. Halo, tadi kamu bilang untuk membuka beku, apa prosedurnya? Untuk membuka beku butuh jaminan 8 miliar. Setelah dibuka beku, dalam sebulan akan dikembalikan. Apa? 8 miliar? Waktunya cuma 3 hari. Harap segera diproses. Kalau sekarang aku nggak bisa siapkan 8 miliar, di mana dong? Kalau gitu, harus tunggu 2 bulan lagi baru bisa daftar buka beku lagi. Apa? 2 bulan? Gimana dong? Aku cuma punya 3 hari. Mana caranya aku siapkan 8 miliar? Putri, kalau kamu nggak mau bagi uang sama kami, bilang aja. Jangan bikin alasan konyol soal buka beku. Siapa percaya? Dasar bocah, dengar ya. Uang 40 miliar aku dan adikmu gak boleh kurang sepeser pun. Kalau kurang, aku akan kasih bukti-bukti soal Rizky Pratama ku kasih ke polisi. Bu, kita kan sekongsi. Buat apa aku bohong? Nggak peduli. Pokoknya uangku 20 miliar. Harus kamu kasih. Kalau enggak, ku kasih masuk. Yusuf, kamu... Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah buka beku uangnya. Apa ide jahatmu lagi? Bu, jual rumah lama ibu, ditambah tabunganku, seharusnya cukup. Kalau masih kurang, pinjam saja ke kerabat. Hei, Putri. Kamu bahkan mau mengincar rumah lama ibu? Mimpi saja. Memangnya sekarang waktunya untuk itu? Mana aku tahu, kali ini kamu bohong atau enggak? Bu, unfreeze tanah. Prosesnya butuh sebulan. Nanti, aku kasih kalian masing-masing tambah 5 miliar. Jadi, Kak, kamu kasih cewek tadi 30 miliar, dan aku sama ibu 50 miliar. Kamu cuma sisa 20 miliar. Kamu sebaik ini? Tentu saja tidak. Setelah dapat uang, aku kabur ke luar negeri. Nanti takkan ada yang bisa menemukanku. Surya Wijaya hanya bisa menuntut kalian. Bu, aku takkan kasih cewek itu 30 miliar. Setelah dapat uang, kita bertiga langsung ke luar negeri. Oke, itu kan kamu yang bilang. Bu, kasihkan surat tanahnya. Dengar ya bocah, ini tabungan terakhirku. Kalau berani bohongi aku, habis kau. Makasih, Bu. Nanti aku pinjam ke sahabatku 3 miliar. Rumah ini ditambah tabunganku. Kurang 2 miliar. Pinjam lagi ke kerabat. So, kita unfreeze dana. Asal dapat uang, aku bisa hidup mewah lagi. Anak ini licik sekali. Aku harus waspada. Ketua. 3 Lestari ini benar-benar punya niat sendiri. Satu sama lain tak saling percaya. Itulah sifat manusia.
Benih pengkhianatan begitu ditanam, hasilnya hanya saling curiga. Jadi, langkah selanjutnya, kita harus bagaimana? Suruh keuangan bantu. Proses pembekuan perlambat. Biar dia pinjam ke semua orang. Jual semua hartanya. Baru beritahu dia. Jaminannya kurang. Harus tambah uang. Ketua Wijaya, kamu mau menguras habis dia ya? Sudah aku bilang. Yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Dan itu bukan hanya di penjara. Yusuf, Mama masih gak enak hati. Kakakmu kali ini masih punya maunya. Ma, maksud Mama soal jual rumah buat jaminan, bukankah kakak sudah tanda tangan? Dia bahkan janji kasih tambahan 10 miliar. Aduh, tanda tangan sih sudah. Tapi maunya apa dia? Kamu tahu? Ma, maksud Mama, kakak mau ambil semua? Dia tega meracuni ibunya sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Ma, lalu kita gimana? Gak bisa dibiarkan dia lari membawa semua uang, kan? Bukannya kamu bilang, kakakmu, dana pembekuannya 1 bulan bisa masuk kan? Setelah dia dapat uangnya, kamu awasi dia terus. Kalau dia kabur, kita kasih video dia cabut tabung oksigen ke polisi. Biar dia masuk penjara. Mama mau... Aduh, kalau kakakmu bagi uangnya baik-baik, aku tetap ibunya. Kalau dia berani ambil semua, biar dia tahu ibunya juga bukan main-main. Oke. Ku nurut sama Mama. Yusuf, ini tabungan pensiun Mama. 800 juta. Ma, bukannya sudah diberikan ke kakak? Diberikan? Itu pinjaman. Kalau dia bayar utangnya baik-baik, dia tetap anakku. Kalau dia nggak bayar, lihat, ini bukti transfernya. Dan ini surat utangnya. Semuanya Mama simpan. Mama sudah... Aduh, Mama sudah membesarkannya 26 tahun. Sifatnya seperti apa? Masa Mama nggak tahu? Yusuf, kamu awasi dia baik-baik ya. Kita berdua kali ini. Jangan sampai dia menganggap kita bodoh lagi. Paham, Ma. Mah, ternyata Mama tetap gak percaya aku. Ternyata Mama punya rencana lain. Tapi asal aku bisa lepasin dana ini, nanti aku bawa uangnya kabur. Kalian nangis aja. Ketua, nenek tua ini ternyata jago juga. Sambil kasih uang, tapi masih punya rencana lain. Cuma trik sepele. Dia cuma bertaruh apa Putri Lestari bisa kabur. Kalau bisa kabur, 800 juta itu jadi sia-sia. Kalau nggak kabur, dia bisa batalkan. Ketua, menurutmu Putri Lestari bisa kabur? Putri Lestari. Kalau bisa kabur, baru ada kejutan. Kalau enggak, itu harganya. Putri, yang kamu bilang tadi di telepon, bunga 30%. Bukan bercanda kan? Tentu. Surya Wijaya sudah kasih aku 100 miliar. Tunggu dananya bisa kuambil. Jangan bilang 30%. Bahkan 50% pun tak masalah. Wah, bagus banget. Sayangku, uang ini anggap saja pelajaran. Putri, aku... Yan siapa? Putri, uang 500 juta ini tabungan seumur hidup Paman. Jangan tipu Paman ya. Paman, tenang saja. Surya Wijaya sudah kasih aku 100 miliar. Kamu pikir aku nggak punya uang untuk bayar kalian? Wah, bagus. Kalau gitu, Paman ikut rezeki kamu untuk kaya. Kalau ada untung, harus bagi-bagi kan? Aku Putri Lestari bukan orang pelit.
Paman tahu kamu sukses. Lain kali ada hal begini, ajak paman juga. Paman ketua, ngomong gitu kayak orang luar. Kita kan keluarga. Iya. Keluarga kan satu. Putri, ini semua harta saya. Bunga sebesar itu untuk kakakku, itu gampang banget. Coba lihat, ada yang mau ditambah? Kalau semua setuju, besok aku akan cairkan dana. Kuserahkan utuh ke kalian. Maksudmu, besok kita bisa dapat utuh semua? Wah, semalam ini untung ratusan juta. Ini lebih cepat dari saham. Putri, keluarga Lestari punya anak perempuan sehebat kamu, benar-benar beruntung. Putri, kali ini aku dukung kamu sekuat tenaga. Kalau berhasil nanti, kamu harus traktir aku. Bisa. Ternyata, jangan terlalu serakah. Kalian sendiri yang memaksa memberiku uang. Jadi, aku terpaksa terima. Hebat juga, Kak. Gak nyangka secepat ini kita bisa kumpulkan 8 miliar. Siapa suruh kamu gak berguna? Kalau enggak, apa perlu aku secapek ini? Hei, Putri, kamu... Sudah. Karena uangnya sudah cukup, Yusuf. Besok aja kakak mencairkan dana. Gak usah, Bu. Besok aku pergi sendiri saja. Putri, kamu mau pergi sendiri lagi? Ambil semua dan kabur. Biar aku dan ibu jadi kambing hitam. Kamu pikir semua orang seperti kamu hanya mengincar uang? Putri, kamu mau apa? Ku bilang, kamu itu cuma malas dan boros. Dan juga manja sama ibunya. Cukup, Putri. Sifatmu itu. Memangnya aku nggak tahu. Lagi pula adikmu. Apa dia salah? Pertama, kamu paksa aku nikah sama Budi Saputra demi mahar. Lalu, kamu paksa aku menemani Surya Wijaya, kakek tua itu. Dapat uang, aku langsung pergi. Nanti, kalian urus sendiri Surya Wijaya. Dasar bocah. Jangan-jangan kamu lagi mikir macem-macem ya? Terserah kalian. Lagian, besok aku langsung ke bank. Mah, kok aku merasa ada yang gak beres? Dasar bocah. Dia licik banget. Padahal pinjam lagi. Uangnya sudah cukup. Iya, dia sudah ambil rumahmu. Malah kena tipu bocah itu lagi. Besok dibuka blokir. Kamu awasi dia baik-baik. Jangan sampai sia-sia lagi. Tenang, Ma. Besok pasti kuawasi kakakku, agar dia nggak kabur. Dengan otak kalian, mana mungkin bisa kalahin aku? Kalian tetap di sini saja. Tanggapi saja Surya Wijaya. Ketua, si Putri itu sudah kumpul 8 miliar. Langkah selanjutnya? Santai, ikuti saja rencana kita. Seret dia, sampai dia tak punya jalan keluar, baru kita maju untuk mempermalukannya. Ketua, dasar licik sekali. Siapa yang bisa melawanmu? Kakak kedua, ngapain? Mulutmu ini memang pantas dihajar. Bisa ngomong gak? Ketua Wijaya itu cerdik. Jangan bilang licik. Dasar nggak berilmu. Idiem aja nggak bisa. Kakak kedua, aku kan lagi di lautan pengetahuan, sedang merenung. Merenung? Nganten dalam saja, karena umpan sudah kusiapkan. Kalian pantau saja gerak-gerik Putri. Tenang, Ketua. Putri itu akan bisa lolos dariku. Kakak kedua, mikirin apa? Joko, soal rencana kita, apa ada yang terlewat? Enggak. Aku cuma mikir, kenapa kita harus suruh aku pakai nama Putri buat pinjam modal buat perusahaan baru? Padahal jebakan ini sudah cukup buat mengurasnya. Buat apa susah-susah? Kakak kedua, Kak, jebakan bos ini memang benar-benar berlapis-lapis. Biar si Jalang Putri itu terus tertipu. Akhirnya disengsara. Joko, jangan mikir banyak.
Kak kedua, bayangkan, kalau Putri Lestari tahu kita pinjam uang dengan namanya, dia pasti akan marah besar kan? Marah besar. Kamu kebanyakan mikir. Kurasa dia akan berlutut pada Ketua Wijaya. Oh ya, kamu juga perhatikan kondisi Rizky Pratama itu. Acara besar Ketua Wijaya, dia tak boleh absen. Paham. Sekarang, aku malah jadi penasaran untuk melihat Putri Lestari dan Rizky Pratama bertemu lagi dan jadi musuh. Sebentar lagi, 100 miliar ini jadi milikku, Putri Lestari. Maaf, Nona Lestari. Aset ini, meskipun tidak bermasalah, tapi atasan ada kebijakan baru. Untuk membukanya, Anda perlu 2 miliar lagi. Kamu mainin aku? Aku pikir ini cuma gam belanjaan. Nona Lestari, saya paham perasaan Anda. Kita tetap profesional saja. Profesional apanya? Nona Lestari, semua ini adalah prosedur yang sah. Gimana urusannya? Tenang, sudah beres. Sekarang dia sedang panik cari uang untuk membukanya. Kerja bagus. Jadi apa ini? Besok wanita itu datang menagih utang. Gimana sekarang? Oh iya, perhiasan. Aku masih punya perhiasan dari Surya Wijaya. Jual saja semua, pasti cukup. Sayang, kamu di rumah? Kalau dia nggak di rumah, aku beresin ini cepat. Ini kan tas branded pertama dari Surya Wijaya. Ya, Paul 50 juta. Jual semua ini, dapat 2 miliar. Sayang, kamu ngapain? Sayang, kapan kamu pulang? Aku nggak di rumah, masa ada di mana? Sayang, kamu pulang kok nggak bilang-bilang? Aku kira ada maling. Sayang, kamu mau... Barang-barang ini, aku mau jual semua ini untuk donasi anak-anak di pegunungan. Putri, kenapa aku nggak tahu kamu punya hati yang sebaik ini? Pasti demi 100 miliar itu kan? Oke, aku bantu ya. Nggak usah. Tunggu. Sayang, tas ini, bukannya ini hadiah pertamaku untukmu? Ini, mungkin aku nggak sengaja ikut masuk. Nggak sengaja. Cuma 2 miliar kamu sudah panik begini. Yang seru belum mulai. Sayang, kenapa kamu liatin aku terus? Malu nih. Istriku kan cantik banget. Lihatin, kenapa? Dasar, cepat sana kerja. Ada aku saja cukup. Oke. Kalau Jimmy, seharusnya aman kan? Yusuf, kakakmu sudah lama keluar, kok belum pulang? Coba telepon dia. Aku jadi nggak enak. Oke. Halo, Kak. Ngapain, Yusuf? Kamu lama banget. Kok belum pulang? Jangan-jangan kabur ya? Dengar ya, kamu coba bunuh. Buktinya masih di tanganku. Kau berani? Yusuf, pakai masalah ini untuk seumur hidupmu. Ini... Aduh, tenang saja. Uangnya belum cukup. Dia nggak bisa kabur.
Kalian mau apa sih? Dasar gadis, kamu gila. Kan sudah kubilang, besok dana akan dicairkan, lalu akan kubayar. Kalian mau apa lagi? Terus mengancamku pakai itu. Apa gunanya? Lalu kita bisa apa? Siapa suruh kamu licik? Baik. Besok kamu ikut aku, oke? Harusnya dari tadi begini. Ketua, sudah datang. Tuan Wijaya, Tuan panggil saya, ada perintah. Siti, suamimu seharusnya sudah bangun. Baik, saya langsung pergi. Ingat, kamu harus ceritakan semua perbuatan Putri Lestari dengan detailnya. Semua pada suamimu. Saya paham. Ketua, saya makin kagum pada Anda. Strategi Anda yang teliti. Putri Lestari itu berani mengkhianati Anda. Itu sama saja cari mati. Baguslah kamu tahu. Yang mengkhianatiku akan membayar harga yang tak terbayangkan. Jangan basa-basi. Cepat urus urusanmu. Baik. Brengsek! Coba turun dari kaki aku! Jangan! Yang, kok kamu di sini? Sayang, kamu lupa. Waktu Putri menikah, kamu... Oh iya, pernikahan. Rizky Pratama, aku sangka hal kotor ini kamu masih ingat betul. Sayang, lalu apa yang terjadi? Hari itu, kalian berdua tak bisa dipisahkan. Jadi dibawa ke rumah sakit. Putri suruh dokter. Suruh dokter apa? Apa? Sayang, bagian bawahmu. Putri suruh dokter memotongnya habis. Beraninya dia. Rizky Pratama, ini karma yang pantas untukmu. Putri Lestari, dasar wanita jahat. Aku tak akan melepaskanmu. Sayang, terus kamu gimana? Sayang, nggak apa-apa. Sayangnya, rencana kita gagal. Nggak bisa dapat uang dari wanita itu. Nggak bisa kasih kamu pernikahan indah lagi. Sayang, aku cuma mau kamu baik-baik saja. Pernikahan itu, aku nggak peduli. Sayang, aku sudah begini, kamu masih tak meninggalkanku. Aku sungguh binatang lebih buruk dari babi. Sayang, jangan begitu. Kamu cuma salah yang biasa dilakukan pria. Aku maafkan kamu. Sayang, aku, Rizky Pratama, bersumpah, mulai hari ini, tak akan berkhianat. Setia padamu. Jika aku ingkar, biar ku gantungan. Kalau aku ingkar janji, biar kena petir. Cih, jangan bilang begitu. Angkasia, aku percaya kamu. Kamu nggak akan bohongin aku. Putri Lestari, aku benar-benar buta. Mempercayai wanita yang tak punya hati. Dan berakhir seperti ini. Oh ya, sayang. Ada sesuatu yang mau kulihatkan. Bang Rizky, aku ingin menghabisi si tua bangka itu, lalu kabur bersamamu. Gak nyangka, kamu tega meninggalkanku. Kalau begitu, Bang Rizky, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Putri, beraninya kamu begitu kejam. Akan kubereskan kau. Aduh, sayang, jaga kesehatanmu. Jangan emosi. Sayang, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Putri mau membunuhku? Karena suami Putri adalah bos geng Kota Malam. Apa? Tua bangka itu punya pekingan. Jadi, perselingkuhan kami gawat. Aku harus kabur. Kalau nggak lari, bakal jadi pakan ikan. Aduh, kok aku malah cari gara-gara sama iblis begini? Sayang. Oh, iya. Sayang, kamu juga harus ikut aku. Rizky, waktu selingkuh, kok nggak kelihatan penakut? Sekarang baru takut. Sayang, tenang dulu. Ini 30 miliar. Sayang, ini aku paksa Putri tulis. Wanita itu berani-beraninya macam ini sama kamu. Aku pasti akan membalasnya. Oke, sayang. Kalau gitu, kita ambil uangnya dulu baru pergi. Rizky, intinya kamu juga demi uang. Bu, aku pergi dulu. Kita berdua jangan bertemu lagi. Kak. Kok kamu? Kok kamu? Putri, lama tak jumpa. Kenapa buru-buru? Mau kemana? Bang Rizky, aku
Oh, Kak, mau kabur lagi ya? Nah, Lalu ini apa? Hah? Ma, kamu gila ya? Jangan panggil Ma. Aku nggak punya anak sepertimu. Kalau kalian nggak percaya aku, kalian buka bebas sendiri saja. Oke kan? Mah, ini... Uangnya ada di tanganku. Kasih kartu juga percuma. Putri, gak nyangka. Selain tak punya hati, kamu juga pembohong. Bang Rizky. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Putri, lihat sendiri perbuatanmu. Bang Rizky, aku ingin menghabisi si tua bangka itu, lalu kabur bersamamu. Gak nyangka, kamu tega membuangku. Kalau begitu, Bang Rizky, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Gawat, Ma. Rizky Pratama sudah tahu semuanya. Video ini dari mana? Tunggu. Video ini palsu. Bang Rizky, mana mungkin aku sakiti kamu? Putri, sampai sekarang masih mau mengelak. Aku tak sangka kamu, Putri, ternyata begini. Aku tidak. Ini semua salah paham. Aku punya alasan terpaksa. Alasan terpaksa? Itu kan soal status Surya Wijaya. Kamu juga tahu. Putri, cukup. Aku datang menagih utang. Utang apa? Aku nggak tahu. Ini kan tanda tanganmu sendiri. Bayar utang ini. Kita selesai. Aku nggak punya uang. Kamu mainin aku. Rizky Pratama, lepaskan. Kakakku beneran gak tahu. Rizky, antara kita harus begini. Aku dan wanita murahan sepertimu nggak ada yang perlu dibahas. Cepat bayar utang, biar aku bisa kabur. Rizky, kamu takut Surya Wijaya tahu urusan kotor kita, lalu menjadikanmu pakan ikan. Putri, kesabaranku ada batasnya. Aduh, ini semua kenapa sih? Karena gadis sialan ini punya utang sama kita unfreeze dulu saja. Gini oke nggak? mimpi saja. Kalau dia kabur, aku cari dia di mana? Kok jadi begini? Oh, aku paham. Kalian mau nolak utang. Bersekongkol untuk menipuku, kan? Rizky Pratama, jangan keterlaluan. Surya Wijaya, kalau dia tahu kamu sudah sadar, dia pasti tak akan melepaskanmu. Kabur sekarang masih sempat. Nanti kamu belum tentu selamat. Putri, kamu pikir bisa mengancamku? Kita sama-sama. Kamu juga nggak mau Surya Wijaya tahu soal kita, kan? Kalau ini sampai tersebar, kamu juga nggak akan enak. Mbak, kalau berani kabur lagi, kami nggak akan segan lagi. Bang Rizky, kamu mau bawa aku kabur? Gini, 100 miliar dan aku jadi milikmu. Putri, kamu pikir aku bodoh? Dan percaya kamu? 30 miliar. Tak boleh kurang sepeser pun. Mbak, sudah begini. Besok ikut aja kita unfreeze bareng. Setelah dibagi, semua seneng kan? Jimmy, jadi sulit. Oke. Besok, aku ikut kalian unfreeze. Ini kesempatan terakhir. Putri, sudah larut. Mau kemana lagi? Kak, mau ngapain? Lepaskan! Rizky, lepaskan! Dia mau ngapain? Apa kalian nggak tahu? Kayaknya dia juga nggak anggap kalian keluarga. Rizky, maksudmu apa? Dia mau kabur. Omong kosong. Aku mau buang air. Aku mau ke toilet. Kamu juga ikut campur. Ini. Jadi ini maksudmu mau ke toilet? Tiket jam 10. Jelas sudah direncanakan. Sia, aku lupa info ini ada di HP Rizky. Kok bisa lahirkan anak yang tak tahu terima kasih? Cukup, jangan bicara lagi. Bank sebentar lagi buka. Ngapain masih bengong? Bawa dia, kita ke bank. Lepaskan! Tuan Wijaya, tugas saya selesai. Ketua, Putri Lestari tak bisa kabur lagi. Jaring yang saya siapkan, dia takkan bisa lolos.
Putri Lestari, jangan buang waktuku. Cepat keluarkan uangnya. Silakan, Nona Lestari. Saya baru mau memberitahumu. Atasan menambahkan syarat lagi. Jaminan 1 miliar untuk membuka blokir. Apa? Kalau bank tak mau aku tarik, bilang saja. Jangan main-main. Itu salah paham, Nona Lestari. Itu kebijakan atasan. Kami juga tak berdaya. Bagaimana kalau Anda siapkan 1 miliar lagi? Setelah susah payah, aku baru bisa kumpulkan 10 miliar. Di mana aku cari 1 miliar lagi? Cukup 1 miliar lagi, lalu bisa dibuka blokir. Lagi pula, sebulan lagi, jaminan ini akan dikembalikan. Bagaimanapun, kamu tak rugi. Sudah sejauh ini, aku tak boleh gagal. Mama pasti masih punya tabungan. Kok kakak belum keluar? Jangan-jangan dia lari bawa uangnya. Pintu utamanya cuma satu. Mau lari kemana? Kak, uangnya. Jaminan kurang 1 miliar lagi, baru bisa buka blokir. Apa? Kak, kamu bercanda? Jangan-jangan kamu mau curi uang lagi, lalu kabur sendiri. Mah, aku tahu Mama masih punya tabungan. Pinjam dong. Dasar anak, Mama mana punya uang lagi? Kamu mau tipu Mama lagi ya? Ma, sudah begini, Ma. Kalau tak dibuka blokir, kita tak akan dapat sepeser pun. Gak bisa. Jangan sampai kita rugi. Jadi kamu Putri Lestari? Kalian siapa? Mau apa kalian? Brengsek, pakai cuma-cuma perusahaan. Berani menipu aku 200 miliar. Kah, kamu punya 200 miliar? Aku nggak tahu. Kapan aku pinjam uang? Perusahaan ini juga bukan punya aku. Apa kalian salah orang? Di sini tertulis jelas, nama besar Putri Lestari. Masih mau mengelak? Cepat bayar utangmu. Aduh, dasar bocah. Kamu diam-diam punya uang sebanyak ini. Kamu bahkan menipu uangku. Kamu nggak punya hati nurani ya? Ini sebagai bunganya. Ku beri kau beberapa hari lagi. Kalau masih nggak bisa bayar, jangan salahkan aku. Aduh, itu uangku. Bang, wanita ini juga utang sama aku. Bisa tolong aku tagih juga? Ini. Brengsek. Bang, cuma bercanda. Cuma salah paham. Payah. Ayo, pergi. Sebenarnya ada apa ini? Kapan aku punya utang 200 miliar? Kapan aku utang 200 miliar? Putri, kalau tak jelaskan hari ini, jangan harap pergi. Putri, dasar jalang. Payah. Kau berani? Tanya saja orang tadi. Putri, balikin uangku. Paman, kok Paman kesini? Kalau aku tak datang, mana tahu kamu kabur dengan uangku? Paman dengar dari siapa? Paman gak percaya aku. Putri, aku kira kamu sahabat baikku. Kamu tega menipuku. Kalau bukan karena istri Rizky, kita semua sekarang masih tertipu olehmu. Siti, dia ngawur. Aku sama sekali tak menipu kalian. Itu tertulis jelas. Bunga 30%. Kamu bilang bisa dibuka. Ya dibuka. Uangnya mana? Juga pinjaman 200 miliar. Itu gimana? Bayar! Balikin uang pensiunku! Ini fitnah. Kapan aku pinjam? Fitnah. Putri, kamu benar-benar tebal muka. Orang tadi bilang kamu yang teken kontrak. Sekarang kerabatmu bawa surat utang. Masih mau mengelak. Aduh kak, kalau 200 miliar itu benar, kita semua tamat. Cepat keluarkan uangnya. Dasar bocah, uangku mana? Sudah kuduga, bocah sialan. Niatmu jahat. Gak bisa. Harus cari Surya Wijaya. Hanya dia yang bisa membuktikan aku tak bersalah. Ketua Wijaya, ulahannya sudah keterlaluan. Putri Lestari dikelilingi kerabatnya, dan Rizky Pratama di depan bank. Nah, ini akan jadi pelajaran baginya. Ini baru permulaan. Selanjutnya, giliranmu. Sayang, aku mau ketemu suamiku. Loh, ini kan Nona Lestari. Kok kamu? Ini rumahku. Kamu di sini. Rumahmu, Nona Lestari. Perusahaanmu utang 200 miliar. Suamimu, untuk menutup lubang itu, sudah menjaminkan semua asetnya. Semua. Sekarang, ini rumahku. Gak mungkin. Aku mau ketemu suamiku. Sana. Dengar ya. Suamimu sekarang lagi sibuk urus kebangkrutan. Dia nggak sempat urus kamu. Jangan ganggu dia. Aku... Lari? Kok gak lari lagi? Kenapa? Surya Wijaya gak mau kamu lagi? Surya Wijaya. Dia bangkrut. Bangkrut? Mana mungkin? Dia bos besar. Kok bisa bangkrut? Dia bohong lagi. Benar. Dia pindahin semua asetnya. Sekarang dia nggak bisa dihubungi. Dasar anak sialan. Gini deh, uangnya habis. Aku malah jadi utang. Kembalikan rumahku. Kembalikan rumahku. Halo, Bang Tegar. Benar, ya gadis itu. Dia utang 30 miliar. Oke, kukirim alamatnya. Rizky Pratama, mau apa kamu? Kenapa? Kalian gak mau uangnya lagi ya? Kamu punya cara? Tentu saja. Lagi pula kakakmu masih cukup cantik. Oh, kamu mau... Jangan, kalian gak boleh begini sama aku. Jangan. Putri, orang jahat punya balasannya. Ini belum selesai. Siap.
pasti Bapak puas. Oke, ya sudah. Sampai sini dulu. Ngapain nangis? Bang Rizky, kamu nggak boleh begini sama aku. Putri, waktu kamu cabut selang oksigenku, kenapa nggak kasihan? Sekarang mau aku lepaskan? Jangan harap. Kamu nggak takut Surya Wijaya akan balas dendam? Surya Wijaya, dia sudah bangkrut, tak bisa urus diri. Lagi pula, kalau kamu jadi jalang yang diapain semua orang, siapa lagi yang peduli? Ketua, Putri Lestari ditahan Rizky Pratama di gudang barat kota. Harus. Biarkan saja, biar mereka saling serang. Karena Rizky Pratama mau uang, biarkan dia peras habis nilai terakhir Putri Lestari. Serahkan ini pada Siti. Dia tahu harus berbuat apa. Baik, Ketua. Putri, setelah tahu kebenarannya, Siti, cepat selamatkan aku. Rizky, dia gila. Dia akan membunuhku. Membunuhmu? Putri, waktu kamu cabut tabung oksigen suamiku, apa kamu pernah mikirin hari ini? Itu semua salah paham. Aku dipaksa. Lihat ini semua bukti kamu dan Rizky Pratama selingkuh di rumah Wijaya. Apa? Kamu orangnya Surya Wijaya? Semua ini adalah rencana Surya Wijaya. Benar, Tuan Wijaya sudah tahu soal kalian. Semua ini ulah Tuan Wijaya. Ternyata, aku selalu dipermainkan. Surya Wijaya, kamu selalu bilang cinta aku, tapi malah menjebakku begini. Sayang, kalian mau berapa apa? Nggak apa-apa, cuma buat dia nurut. Rizky, dasar bodoh. Sudah dijebak kamu gak sadar. Putri, berani kau maki aku. Tunggu. Istrimu, dia orangnya Surya Wijaya. Putri, kamu sudah gila. Ngomong apa sih? Gak percaya. Buka tasnya. Lihat. Istriku baik banget. Kamu pikir aku percaya kamu? Gak bisa. Hal begini, aku tamak. Tolong aku. Gimana mau tolong? Pakai apa? Barang di rumah sudah habis dijual. Kamu pembawa sial. Hutang 200 miliar itu, orangnya bilang kalau nggak dibayar, kamu harus kerja. Kerja? Kerja apa? Memangnya kerja apa lagi? Kerja malam di tempat Mbak Rina. 1 malam bisa dapat puluhan juta. Beberapa tahun bisa lunas. Mah, aku ini anak kandungmu. Kok bisa kamu suruh aku jual diri? Anak kandung? Waktu kamu meracuniku, apa kamu anggap aku ibumu? Kamu tak tahu diri. Jangan salahkan aku. Yusuf, bawa dia. Ketua, keluarga Putri Lestari membawanya ke klub malam. Oh? Mereka berdua ini... Halah, memangnya apa lagi? Perselisihan soal imbalan. Kurasa, kalau Rizky Pratama tahu Putri Lestari hilang, dia pasti gila. Ketua, jadi kita harus... Tenang, biar saja dulu. Beritahu Joko Santoso. Dia bisa bersiap untuk aksi penutupan terakhir. Putri, kamu sudah tahu semuanya. Di pertemuan selanjutnya, apa ekspresimu nanti? Cantik juga. Pantas bisa dapat Surya Wijaya. Mbak Rina, inilah putriku, Putri Lestari. Mah, jangan begini. Aku anak kandungmu. Kak, jangan macam-macam. Utang harus dibayar. Ikut lebih banyak bos, cepat dapat uangnya. Dan tenang, asal kamu nurut, kakak nggak akan jahat sama kamu. Malam ini ada klien besar, layani dia baik-baik. Ma, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Si jalang itu kabur. Sayang, jangan-jangan Surya Wijaya yang menyelamatkannya. Nggak mungkin. Surya Wijaya sudah bangkrut. Dia tak bisa urus diri. Sayang, lalu bagaimana dengan 30 miliar kita? Dia bisa kabur, tapi keluarganya enggak. Dia kan masih punya keluarga. Aku akan cari adiknya dan juga ibunya. Putri Lestari mana? Bukannya kamu yang bawa dia. Memangnya aku tahu. Siapa tahu kamu nggak mau bayar kami, jadi bikin alasan ya. Putri kabur. Uang dari mana? Jawab jujur. Gimana? Memangnya gimana lagi? Ikutin. Kamu Putri Lestari. Bang Rizky, tolong. Menolongmu? Bisa. Bayar dulu utangmu 30 miliar. Lalu berlutut dan sujud minta maaf. Baru aku... Bokah, dia ini sumber uangku. Mau bawa dia pergi? Tanya aku dulu. Mbak Rina,
Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Mbak Rina, dia ini punya utang sama aku. Lihat ya. Di tempatku, aku yang atur. Aku nggak akan menindasmu. Atau kita bagi uangnya, atau kamu juga tinggal. Rina, aku nggak mau uangnya. Kalian main saja, aku duluan. Siapa? Dasar nggak punya mata. Surya Wijaya, kok kamu di sini? Lama tak jumpa, Pak Wijaya. Lama tak jumpa. Surya Wijaya, bukannya kamu sudah bangkrut? Rizky Pratama, kamu tidak mungkin sungguh naif memikirkan Surya Wijaya demi seorang wanita akan kehilangan kendali, kan? Bukannya bangkrut, malah dapat keuntungan. Jadi, Putri Lestari benar. Ini semua rencanamu. Benar. Kenapa nggak langsung tangkap kami? Kalau begitu, kalian terlalu gampang. Aku sengaja membuat kalian merasakan rasa putus asa. Penipu, semua penipu. Siti si Jalang itu dan Surya Wijaya tahu iblis. Apa salahku? Aku kira aku akan kaya. Ternyata semua itu palsu. Semua ini adalah sandiwara Surya Wijaya. Putri, ingat ini. Inilah harga pengkhianatanmu. Aku sengaja membuatmu melihat sendiri. Semua rencanamu jadi lelucon. Semua hasratmu jadi belenggu. Pada akhirnya tak punya apa-apa dan terlihat menyedihkan. Bu, gimana nih? Cepat lari! Kalian berdua mau kemana? Mama ipar, jangan buru-buru. Duduklah, kita ngobrol dulu. Pak Wijaya, semua ulahnya dia yang memaksaku. Rizky Pratama, kamu ngomong apa? Pak Wijaya, sebenarnya saya tak mau mencelakai Anda. Semua ulah si Jalang ini, dia yang menggoda saya. Juga, ide meracun itu juga dari dia. Saya hanya salah langkah. Rizky Pratama, kamu gila. Jelas-jelas kamu yang bilang, asalkan Surya Wijaya bangkrut, perusahaan itu jadi milikmu, kita akan menikah. Sekarang kamu salahkan aku. Omong kosong, kapan aku bilang begitu? Kamu, jelas-jelas kamu demi naik status, bisa berbuat apapun. Rizky Pratama, dasar binatang. Dulu siapa yang berlutut di depanku? Memohon aku bantu dengan dokumen Surya Wijaya. Siapa yang bilang cinta aku akan lindungi aku seumur hidup? Sekarang ada masalah, kamu malah menjualku. Hebat sekali. Inilah yang kalian sebut cinta abadi. Di depan hidup mati dan keuntungan, tak tahan sekejap pun. Konyol sekali. Dasar pembawa sia! Berbuat begini, malah bawa celaka keluarga. Pak Wijaya, ini bukan urusan keluarga Lestari lama. Ini semua ulah anak sial ini. Kami juga korban. Iya Pak Wijaya. Kakakku, dia punya masalah otak. Yusuf Lestari, dia menjualku ke sini untuk bayar utang. Tapi kalian, siapa yang jual kamu? Semua salahmu, utangmu banyak. Kami bawa kamu bayar utang. Dasar tidak tahu malu, jangan seret keluarga kami. Tanda tangan ini juga Putri yang paksa kalian tulis. Kalau bukan karena kalian memaksaku menikah kaya, apa aku akan jadi begini? Sekarang ada masalah, malah semua salahkan aku. Cih, jangan sok benar. Kalau bukan karena kamu serakah, mau ambil semua 100 miliar. Bahkan mau menjebak Pak Wijaya. Kami, ini demi keadilan. Iya, Kak. Pinjaman 200 miliar itu semua atas namamu. Gak ada urusan sama kami. Pak Wijaya, saya cuma pion yang dimanfaatkan. Putri Lestari yang bilang, asalkan Pak mati, dia akan ikut saya. Dia juga janji kasih saya 5 miliar. Saya hanya terbawa nafsu. Rizky, jadi ini yang kamu maksud akan mencintaiku dan melindungiku seumur hidup? Sinta, dasar wanita jahat, pantas. Ibumu sendiri pun kau racun. Siapa tahu, nanti aku juga kau jual. Pak Wijaya, saya bersedia jadi saksi, menuntut semua kejahatannya. Mohon ampuni saya. Ampuni kamu. Waktu kalian merencanakan untuk membunuhku, kenapa tidak memikirkan untuk memaafkanku? Putri, lihatlah, inilah akibatnya demi keuntungan. Kau buang harga dirimu dan juga kekasihmu itu. Di mata mereka, kau hanyalah lap yang bisa dibuang kapan saja. Aku tak terima. Ini semua salahmu. Pak Wijaya, acara sudah selesai. Hutang wanita ini padaku, saatnya kita hitung-hitungan. Malam ini masih ada beberapa klien besar yang menunggu. Santai, Joko. Bawa hadiah besar untukku. Putri, buka mata bajinganmu. Inilah daftar utang atas namamu. Totalnya 350 miliar. Sama dia. Ma. Surya Wijaya, kita kan pernah suami istri. Haruskah kamu begitu kejam? Aku, Surya Wijaya, tak pernah mengancam siapapun. Coba lihat baik-baik. Semua tanda tangan ini ditandatangani sendiri olehmu. Kalau mau salahkan saja dirimu sendiri yang terlalu serakah. Pak Wijaya, dia kan sudah banyak utang. Serahkan saja dia ke Mbak Rina untuk bayar utang. Lagian, dia kan sudah kotor. Iya. Kak, kamu yang susah sedikit. Bantu kami bayar utang. Aku dan Mama masih harus hidup. Kalian mau menjualku?
Apa kalian masih manusia? Kalau kamu mau nurut saja jadi Bu Wijaya, apa akan begini? Ini semua salahmu sendiri. Jangan serak kami. Yang menyinggung Pak Wijaya, aku tak berani terima. Bagaimana? Terserah Pak Wijaya. Jual. Itu terlalu mudah untuknya. Menurutku, lebih baik melalui hukum. Sayang, jangan macam-macam. Kita pulang ya. Aku akan beri banyak anak laki-laki. Kita pulang. Putri, kamu sudah lama tak bisa punya anak laki-laki. Inilah akibat pengkhianatanmu. Putri, kamu diduga penipu, berusaha membunuh. Itu cukup untuk kau dipenjara setengah hidupmu. Dan kalian juga, satu pun takkan lolos. Surya Wijaya, kamu sungguh mau menghabisinya. Putri Lestari, aku sudah beri kamu kesempatan. Di hari pernikahan, asal kamu berhenti, sahamnya tetap bisa kuberikan. Aku bahkan bisa hidup rukun bersamamu. Sayangnya, kamu terlalu serakah. Aku salah, sayang. Aku sungguh salah. Aku akan jadi budakmu. Segalanya akan kujalani. Jadi budakmu. Aku tak sanggup punya budakmu. Pak Wijaya, tolonglah. Aku masih harus urus istriku. Aku tak boleh dipenjara. Istriku? Kamu sungguh tak tahu kenapa istrimu tiba-tiba begitu baik padamu? Tidak mungkin. Dia bilang sudah memaafkanku. Dia bilang mau mulai dari awal. Mulai dari awal. Rizky Pratama, kamu tak punya masa depan lagi. Pak polisi, semua ulahnya. Semua ulah Putri Lestari. Kami tidak tahu apa-apa. Iya. Sayang. Sayang. Putri, seharusnya kamu tak hianati aku. Putri, kamu diduga melakukan pembunuhan, penipuan kontrak, dan kejahatan lain. Kamu ditangkap. Tamat. Semuanya tamat. Ketua, Putri Lestari dan yang lain ditahan. Buktinya kuat, minimal 20 tahun. Ketua, istri Rizky Pratama, Siti. Sesuai perintah Anda, sudah kuberi uang dan dia meninggalkan kota malam. Baik. Dia sangat kooperatif. Jangan kurang bayarannya. Ketua, ada yang ingin saya tanyakan. Saya tidak tahu, harusnya saya tanya atau tidak. Katakan. Anda apa pernah mencintai Putri Lestari? Atau dari awal, ini cuma jebakan? Saya sudah 50 tahun. Wanita macam apa yang belum saya lihat? Sejak Putri Lestari mendekatiku, saya sudah tahu niatnya. Tapi saya tetap beri dia kesempatan. Berharap dia bisa bertobat. Sayangnya, dia salah pilih jalan. Jadi, yang paling sulit ditebak di dunia ini, ternyata hati manusia. Baik, pulanglah. Mulai besok, soal geng. Joko Santoso, ini jadi tanggung jawabmu. Ketua. Sudah kubilang akan mundur. Soal gengnya, tenang, Ketua. Akan kupecahkannya dan bawa mereka hidup rukun. Baik. Ingat, kapanpun jangan hianati nurani. Karena harganya tak ada yang sanggup bayar.